Dilansir dari berbagai sumber, PO Pinem adalah salah satu perusahaan otobus tertua dan berpengaruh di Sumatera Utara, Indonesia. Didirikan pada tahun 1960-an oleh Perikutan Bangun. Perusahaan ini awalnya bernama PT Mas Persada sebelum akhirnya memisahkan diri dan membentuk usaha baru dengan nama PT Pinem Abdi Rakyat. Perubahan ini juga sejalan dengan regulasi pemerintah, di mana pada tahun 2009 dan 2014, perusahaan perorangan diwajibkan bertransformasi menjadi perseroan terbatas sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2014. Dilansir dari redbus.it, Pinem Lau Guna adalah perusahaan otobus yang berbasis di Sumatera Utara, Indonesia, dengan kantor pusat di Kota Medan. PO ini dikenal sebagai penyedia layanan transportasi antar kota dan antar provinsi yang melayani berbagai rute di Pulau Sumatera. PO Pinem Lau Guna menawarkan layanan bus yang menghubungkan berbagai kota di Sumatera, termasuk rute dari Pekanbaru ke Binjai, Perbaungan ke Asahan, dan Siak ke Perbaungan. Bus-bus mereka dikenal dengan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan, serta fasilitas standar yang memberikan kenyamanan bagi penumpang selama perjalanan. Selain kantor pusat di Medan, PO Pinem Lau Guna memiliki stasiun pembantu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Kutacane 3 Binanga, Mardingding. Kantor ini melayani penjualan tiket dan pengiriman barang antar daerah. PO Pinem Lau Guna terus berkomitmen untuk memberikan layanan transportasi yang andal dan nyaman bagi masyarakat di Sumatera. Sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari 6 dekade, PO Pinem berkomitmen untuk terus memberikan layanan transportasi yang andal dan nyaman bagi masyarakat di Sumatera. Dengan pengalaman panjang dan jaringan rute yang luas, PO Pinem tetap menjadi pilihan utama bagi banyak penumpang di wilayah tersebut. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari otomotif.okezone.com, PO Rapi atau Raja Perdana Inti adalah salah satu perusahaan otobus ternama di Indonesia yang berpusat di Medan, Sumatera Utara. Didirikan pada 22 Desember 1989 oleh pasangan suami istri, Norman Dinata atau dikenal sebagai Koh Ahai dan istrinya. PO Rapi memulai operasinya dengan hanya 2 unit bus yang melayani rute Medan Pekanbaru pulang pergi. Seiring waktu, PO Rapi mengalami pertumbuhan signifikan. Pada tahun 1999, mereka menambahkan trayek Medan Rengat dan Medan Palembang. Kemudian, pada tahun 2003, perusahaan melakukan permajaan armada dan memperluas rute ke berbagai kota di Sumatera, termasuk Jambi, Prabu Mulih, dan Sidikalang. PO Rapi dikenal dengan armada modern dan fasilitas lengkap. Mereka menggunakan sasis premium seperti Scania K410 dan Mercedes-Benz OH1626, serta bodi bus dari karoseri ternama seperti Laksana dan Tentrem. Fasilitas yang ditawarkan meliputi AC, WiFi, toilet, kursi yang dapat direbahkan, port USB, bantal, dan selimut. Beberapa armada terbaru juga dilengkapi dengan bodi Laksana Legacy SR3 dan fitur keamanan tambahan seperti pelindung kaca depan untuk mencegah lemparan batu di jalur lintas Sumatera. Selain layanan transportasi penumpang,
PO Rapi juga menyediakan layanan pengiriman paket cepat melalui Rapi Kilat dan layanan charter untuk berbagai keperluan seperti bisnis, konvensi, dan sekolah. PO Rapi berkomitmen untuk terus berinovasi dalam layanan transportasi dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan pelanggan. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari berbagai sumber, PO Bintang Utara Putra adalah perusahaan otobus legendaris asal Medan, Sumatera Utara, yang telah melayani masyarakat sejak tahun 1968. Didirikan oleh MT Sibarani, seorang pengusaha tekstil yang kemudian merintis usaha transportasi untuk mempermudah distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Berawal dari kebutuhan akan transportasi yang efisien, MT Sibarani memulai usaha angkutan kota di sekitar Tapanuli Utara pada tahun 1950-an. Pada tahun 1968, beliau mendirikan PO Bintang Utara yang kemudian berkembang pesat, melayani rute-rute penting di Sumatera Utara dan sekitarnya. Setelah wafatnya MET Sibarani, usaha ini dilanjutkan oleh putranya, Washington Sibarani, yang mendirikan PO Bintang Utara Putra sebagai kelanjutan dari perusahaan sebelumnya. PO Bintang Utara Putra dikenal dengan inovasinya dalam menghadirkan armada bus yang nyaman dan modern. Beberapa inovasi yang dilakukan antara lain, menggunakan bodi jet bus 5 OHD dari karoseri Adiputro dengan sasis Volvo B11R, yang menawarkan kenyamanan kelas Super VIP, meluncurkan bus dengan bodi jet bus 5 SAD dan sasis Scania K360IB, mempertahankan livery khas perusahaan dengan warna hitam dan merah, serta deretan bintang, mengoperasikan bus kelas ekonomi luxury, tanpa AC namun menggunakan sasis tronton premium Mercedes-Benz OC500 RF 2542, yang dilengkapi dengan fasilitas seperti toilet dan ruang merokok. PO Bintang Utara Putra melayani berbagai rute di Sumatera, termasuk Medan Dumai, Medan Pekanbaru, dan Medan Sibolga. Perusahaan ini menawarkan berbagai kelas layanan, mulai dari ekonomi non-AC hingga super VIP, dengan fasilitas yang disesuaikan untuk kenyamanan penumpang, dengan sejarah panjang dan komitmen terhadap pelayanan berkualitas. PO Bintang Utara Putra terus menjadi pilihan utama bagi penumpang yang mencari kenyamanan dalam perjalanan lintas Sumatera. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari otomotif.kompas.com, Raja Wali Citra Transport adalah perusahaan otobus asal Medan, Sumatera Utara, yang dikenal melayani rute antar kota antar provinsi terutama di wilayah Sumatera. Meskipun informasi detail mengenai sejarah awal berdirinya PO ini terbatas, Raja Wali Citra Transport terus menunjukkan eksistensinya dengan menghadirkan armada-armada baru yang modern dan berkelas. Raja Wali Citra Transport melayani berbagai rute di wilayah Sumatera
dengan salah satu rute andalannya adalah Medan, Pekanbaru. Dengan armada yang terus diperbarui, PO ini berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi penumpangnya. Kantor pusat Raja Wali Citra Transport berada di Jalan Mumban Surbakti nomor 17, Kuala Bekala, Medan Selayang, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Raja Wali Citra Transport dikenal aktif memperbarui armadanya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang. Beberapa pembaruan armada yang dilakukan antara lain, Skylander Double Glass, pada tahun 2020. PO ini merilis bus baru dengan bodi Skylander Double Glass dari karoseri New Armada. Desainnya unik dengan DL memanjang ke bawah dan tameng besi pada kaca depan untuk melindungi dari lemparan batu, fitur yang umum pada bus Sumatera. Pada tahun 2022, Raja Wali Citra Transport menghadirkan bus dengan bodi Dehanda Triun DX dari karoseri Trijaya Union. Desainnya terinspirasi dari bus Eropa seperti Volvo 9900 dengan lampu depan besar dan bumper sporty. Masih di tahun 2022, PO ini menambah 2 unit bus dengan bodi Legacy SR3 HD Prime Double Glass dari karoseri Laksana. Uniknya, bus ini dilengkapi dengan tameng besi di kaca atas maupun bawah, menjadikannya sebagai Legacy SR3 pertama yang menggunakan tameng. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari berbagai sumber, PO Intra adalah perusahaan otobus asal Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang didirikan oleh Kasianus Butar-Butar, seorang veteran pejuang kemerdekaan Indonesia, pada 1 Juli 1995. Awalnya, Kasianus memulai usaha transportasi dengan menjalankan angkutan kota bersama rekannya di bawah nama firma Siantar Bus. Kemudian, ia bergabung dengan Persatuan Motor Horas untuk mengoperasikan bus besar pada trayek Siantar Jakarta. Melihat peluang bisnis transportasi darat yang menjanjikan, Kasianus dan istrinya memutuskan untuk mendirikan perusahaan otobus sendiri, yang menjadi cikal bakal berdirinya PO Intra. Nama Intra merupakan singkatan dari Indah Transport, yang mencerminkan pandangan Kasianus terhadap keindahan kampung halamannya, serta semangat pelayanan yang ingin ia wujudkan melalui perusahaan ini. Pada awal operasinya, PO Intra hanya melayani trayek antar kota dalam provinsi jalur Siantar Medan. Namun, seiring waktu, perusahaan ini memperluas jangkauannya dengan membuka trayek antar kota antar provinsi ke berbagai daerah seperti Riau, Dumai, dan Jambi. Beberapa trayek yang dilayani antara lain, Siantar Jambi via lintas timur, Siantar Ujung Batu Rokan, Siantar Pekanbaru, Siantar Dumai, Siantar Pangkalan Kerinci, dan Medan Jambi. Dalam hal armada, PO Intra menggunakan berbagai jenis bus, termasuk sasis Mercedes-Benz tipe OH 1526 untuk bus besar dan Hyundai untuk bus medium. Kelas layanan yang ditawarkan meliputi ekonomi non-AC, AC ekonomi, dan eksekutif. Dengan bodi bus seringkali menggunakan karoseri dari Rahayu Santosa. Setelah Kasianus meninggal pada tahun 2003, kepemimpinan PO Intra dilanjutkan oleh istrinya, dan kemudian oleh anak-anak mereka, termasuk Fernandus Butar-Butar, yang terus mengembangkan perusahaan ini, dengan menerapkan prinsip disiplin dan rasa saling memiliki yang diwariskan oleh sang pendiri. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini.
Dilansir dari otomotif.sindonews.com, POALS didirikan 7 saudagar bersaudara yang diinisiasi Hasati Lubis di Kota Nopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Berawal dari truk untuk membawa hasil bumi, mereka duduk bersama membangun usaha perusahaan angkutan penumpang. Pada tanggal 29 September tahun 1966, POALS resmi berdiri dan kini menjadi perusahaan otobus terbesar di Sumatera sekaligus menjadi salah satu yang tertua di Indonesia. POALS juga terkenal sebagai bus dengan barang bawaan paling banyak di atasnya dan memiliki trayek terjauh di Indonesia. Trayek terjauh ALS menempuh rute Medan, Sumatera Utara hingga Jember, Jawa Timur. Pada masa awal berdiri, ALS memulai kiprahnya dengan membuka trayek dari Kota Nopan ke Medan menggunakan bus Chevrolet C50. Seiring perkembangan bisnis, ALS memindahkan markasnya ke Medan hingga sekarang. ALS pun membuka banyak rute baru dan menjadi salah satu pelopor transportasi penghubung antar kota di Sumatera, meliputi Pekanbaru, Banda Aceh, Bengkulu, Jambi, Palembang, Padang dan Lampung. Hingga 1970-an, jangkauan ALS masih belum seluas seperti sekarang. Armada ALS hanya beroperasi di Sumatera, paling jauh ke Bakauheni, karena jika ke Jawa kapal yang ada belum memadai mengangkut kendaraan besar. Baru setelah memasuki 1980-an, seiring tersedianya kapal feri berukuran besar, ALS mulai menapakkan rodanya di tanah Jawa. Keunikan yang lain ialah soalan nomor pintu, NOPIN, pada setiap armada bus ALS. Dikarenakan ALS merupakan perusahaan otobus yang dikelola oleh keluarga, maka kepemilikan armada tidak hanya satu orang saja. Angka ketiga dari nomor pintu itulah yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mengetahui siapa toke, pemilik dari armada tersebut. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari kanal YouTube Bangku Tempel TV, PO Mawar Selatan adalah salah satu perusahaan otobus legendaris yang berasal dari Mandailing, Sumatera Utara. Perusahaan ini dikenal sebagai pelopor layanan bus jarak jauh lintas Sumatera dan Jawa, dengan rute yang menghubungkan berbagai kota di kedua pulau tersebut. Didirikan pada era 1980-an, PO Mawar Selatan menawarkan layanan transportasi yang andal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antar provinsi. Dengan armada bus yang khas dan pelayanan yang dikenal baik, perusahaan ini menjadi pilihan utama bagi banyak penumpang pada masanya. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya persaingan di industri transportasi, PO Mawar Selatan mengalami penurunan operasional. Meskipun demikian, kenangan akan perusahaan ini tetap hidup di hati para pecinta bus dan masyarakat yang pernah merasakan layanannya. Dilansir dari merdeka.com, PO Liberty adalah salah satu perusahaan otobus legendaris asal Medan, Sumatera Utara yang dikenal luas pada era 1970 hingga awal 2000-an. Didirikan oleh Kamcan Tarigan pada pertengahan 1960-an, perusahaan ini menjadi pelopor layanan bus antar pulau dengan rute jarak jauh, seperti Medan, Jakarta, Yogyakarta, Solo. Nama Liberty diambil dari patung Liberty di Amerika Serikat yang melambangkan kebebasan dan kecepatan.
Filosofi ini tercermin dalam semangat perusahaan untuk memberikan layanan transportasi yang cepat dan efisien bagi masyarakat. PO Liberty mendapat julukan peluru dari Medan atau libas berani mati karena kecepatan dan ketepatan waktunya. Pada masa itu, bus ini mampu menempuh perjalanan dari Medan ke Jakarta hanya dalam waktu 48 jam, sementara perusahaan lain membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari. Kecepatan ini dicapai tanpa mengorbankan keselamatan, berkat efisiensi operasional dan pelayanan yang baik kepada penumpang. Pada awal operasionalnya, PO Liberty menggunakan bus Chevrolet C50 yang populer di tahun 1960-an. Seiring waktu, perusahaan ini terus meningkatkan armadanya dengan bus-bus bermerek Hino dan Mercedes-Benz. Warna khas bus Liberty juga mengalami perubahan, dari hijau tua dengan garis kuning menjadi kuning dengan tulisan merah. Memasuki era 2000-an, PO Liberty menghadapi tantangan besar dengan berkembangnya transportasi udara yang lebih cepat dan terjangkau. Persaingan dengan perusahaan otobus lain yang menawarkan fasilitas lebih modern juga turut mempengaruhi penurunan jumlah penumpang. Pada tahun 2005, rute operasionalnya dipersempit dan akhirnya pada tahun 2010, PO Liberty resmi menghentikan operasionalnya. Meskipun telah berhenti beroperasi, warisan PO Liberty tetap dikenang oleh masyarakat. Salah satu penerusnya adalah PO Medan Jaya yang didirikan oleh Kim Tarigan, anak dari Kamchan Tarigan. PO Medan Jaya melanjutkan semangat dan dedikasi dalam menyediakan layanan transportasi darat yang cepat dan andal di wilayah Sumatera dan Jawa. Dengan sejarah yang kaya dan dedikasi terhadap pelayanan, PO Liberty tetap menjadi salah satu ikon dalam sejarah transportasi darat Indonesia. Dilansir dari merdeka.com, perusahaan otobus Medan Jaya adalah salah satu perusahaan transportasi darat legendaris asal Medan, Sumatera Utara, yang dikenal dengan julukan Sang Peluru dari Medan karena kecepatan dan efisiensi layanannya. PO Medan Jaya didirikan pada 8 Agustus 1988 oleh Kim Tarigan, yang sebelumnya merupakan adik dari pendiri PO Liberty, Kamchan Tarigan. Alih-alih melanjutkan bisnis keluarga, Kim memilih mendirikan perusahaan sendiri dengan mengakuisisi dua perusahaan otobus lokal, yaitu Jasa dan Jaya, yang kemudian digabungkan menjadi PO Medan Jaya. Pada awalnya, perusahaan ini mengoperasikan 8 armada bus Mercedes-Benz untuk melayani rute Medan-Jakarta. Seiring berjalannya waktu, PO Medan Jaya memperluas jangkauan layanannya ke berbagai kota di Sumatera dan Jawa, termasuk Pekanbaru, Jambi, dan Jakarta. Perusahaan ini dikenal karena waktu tempuhnya yang cepat, dengan target perjalanan Medan-Jakarta dalam waktu maksimal 48 jam. Kecepatan ini dicapai bukan karena ugal-ugalan, melainkan melalui efisiensi operasional dan pelayanan yang memadai bagi penumpang. Pada tahun 1990, PO Medan Jaya menambah 8 armada baru untuk mendukung ekspansi layanannya. Setelah wafatnya Kim Tarigan pada tahun 2001, kepemilikan perusahaan dilanjutkan oleh putrinya, Lubuk Menara Sinta Tarigan, yang terus mengembangkan perusahaan hingga saat ini. PO Medan Jaya memiliki komunitas penggemar yang dikenal dengan nama Medan Jaya Mania, yang didirikan pada tahun 2000. Dengan sejarah yang kaya dan dedikasi terhadap pelayanan, PO Medan Jaya tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi darat yang cepat dan andal di wilayah Sumatera.
Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari berbagai sumber, PO Makmur adalah salah satu perusahaan otobus legendaris asal Sumatera Utara yang telah beroperasi sejak tahun 1958. Didirikan oleh Walman Hutapea dan Binsar Hutajulu, perusahaan ini awalnya bernama PO Subur dan berganti nama menjadi Makmur pada tahun 1960 dengan harapan membawa kemakmuran bagi perusahaan dan daerah asalnya, Laguboti, Toba Samosir. Lokasi awal didirikan di Jalan Tritura, Medan, pada 19 September 1966. Karena pertumbuhan armada, kantor pusat pindah ke Jalan Sisingamangaraja pada tahun 1981 dan menetap hingga kini. Trayek pertama adalah Medan-Jakarta, kemudian beralih ke Medan Pekanbaru. Ekspansi ke Jawa. Pada era 1980-an hingga awal 2000-an, Makmur sempat melayani rute hingga ke Jakarta dan Solo. Namun, dengan munculnya maskapai penerbangan berbiaya rendah, PO Makmur menghentikan layanan ke Pulau Jawa dan fokus pada rute lintas Sumatera. Untuk memenuhi permintaan yang tinggi dan mengatasi batasan armada dari Dinas Perhubungan, Makmur mengakuisisi PO Halmahera yang memiliki trayek serupa, terutama Medan Pekanbaru. Halmahera kemudian menjadi anak perusahaan dari Makmur, dan armadanya ditingkatkan dari bus medium menjadi big bus. Pada Oktober 2024, Makmur menjadi PO pertama di Sumatera yang mengoperasikan Jetbus 5 double decker dengan chassis Scania K450 Cibi. Dilengkapi fasilitas seperti sleeper seat, kabin privat, kobocan, dan super eksekutif. Sesuai instruksi Dinas Perhubungan, CIE Makmur bertransformasi menjadi PT Makmur Jaya dan PT Indah Halmahera Nusantara. Makmur identik dengan warna ungu, sementara Halmahera dengan warna merah. Kini sebagian besar armada Makmur mengadopsi warna merah dengan aksen ungu. Dengan jumlah armada yang besar dan frekuensi keberangkatan tinggi, terutama di rute Medan Pekanbaru, Makmur dan Halmahera mendapat julukan King of Medan Pekanbaru. Mereka tetap menjadi pilihan utama masyarakat Sumatera Utara, meskipun menghadapi persaingan dari PO lain seperti ALS, Intra, dan Medan Jaya. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari berbagai sumber, Bus PMA, perusahaan motor Horas, adalah salah satu perusahaan otobus legendaris dari Sumatera Utara yang telah beroperasi sejak tahun 1961. Didirikan oleh 3 tokoh Bapak Justin Sirait, Bapak Nelson, dan Bapak Samosir, PMH memulai layanan dengan 2 unit bus yang melayani trayek Parapat Siantar. Pada tahun 1977, PMA mulai menggunakan armada Mercedes-Benz LD811 dan LD813. Kemudian pada awal 1980-an beralih ke sasis Mercedes-Benz OH1113. Perusahaan ini memperluas jangkauan trayeknya hingga ke Medan, Riau, Jakarta, dan Pati. Pada masa jayanya antara tahun 1980 hingga 2000, PMH memiliki sekitar 120 unit bus dan melayani hingga 4 perjalanan per hari untuk rute Medan-Jakarta.
Seiring dengan meningkatnya persaingan dari maskapai penerbangan dan perubahan preferensi penumpang, PMH memutuskan untuk menghentikan layanan lintas pulau pada tahun 2006 dan fokus pada rute-rute di dalam Pulau Sumatera. Trayek yang dilayani mencakup Medan, Pematang Siantar, Duri, Pekanbaru, dan Pangkalan Kerinci. PMH dikenal dengan livery warna biru putih pada era 1990-an hingga 2000-an, dan kini menggunakan kombinasi warna silver biru dengan pola menyerupai sayap. Armada PMH dilengkapi dengan fasilitas seperti AC, toilet, bantal, selimut, stop kontak, dan konfigurasi tempat duduk dua untuk kenyamanan penumpang. Sebagai salah satu PO tertua di Sumatera Utara, PMH memiliki tempat istimewa di hati masyarakat, khususnya di wilayah Simalungun dan Tapanuli. PMH sering dianggap sebagai simbol kebanggaan masyarakat Batak karena peran pentingnya dalam menghubungkan daerah-daerah di Sumatera. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.